Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanuliza dari kelas PGMI 2A. Di sini saya akan bercerita mengenai cerita anak yang berjudul Seekor Monyet dan Seekor Kelinci. Suatu hari, terlihat di tengah sungai ada monyet dan kelinci. Biasanya, kelinci suka mendengarkan cerita monyet. Kelinci sebenarnya menyukai kisah monyet, tetapi kelinci ini merasa terganggu dengan kebiasaan monyet ini yang suka menggaruk-garuk seluruh tubuhnya itu. Dan di sisi lain, monyet pun suka berbicara dengan kelinci, tetapi monyet merasa terganggu oleh kebiasaan buruk kelinci yang menggigit dan suka menggerakkan telinganya ke kanan dan ke kiri. Dan pada akhirnya, si monyet pun memberanikan diri untuk berkata dengan bermaksud menegur kepada si kelinci. "Hei kau kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu?" Tegur si monyet kepada kelinci. "Berhenti menghentikan apa, monyet?" Si kelinci balik bertanya. "Berhenti mengendus-endus, berhenti menggerak-gerakkan hidung, dan berhenti menggerak-gerakkan telingamu yang panjang itu, kelinci. Betapa buruknya kebiasaanmu itu," jawab si monyet. "Hei kau monyet, kau hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja. Bagaimana dengan kebiasaan burukmu itu? Di setiap kita lagi asyik ngobrol, kau selalu saja menggaruk-garuk seluruh tubuhmu itu. Sungguh sangat buruk kebiasaanmu itu, monyet," tegur si kelinci membalas teguran si monyet tadi. "Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya," kata monyet. "Monyet, aku tidak selalu harus mengendus-endus, menggerakkan telinga dan hidungku," kata si kelinci membalas perkataan yang dilontarkan si monyet kepadanya tadi. Akhirnya, mereka pun saling membalas perbicaraan itu. Dan si monyet pun karena tidak terima dengan teguran si kelinci, akhirnya si monyet pun menantang si kelinci untuk berkompetisi. Monyet meminta si kelinci mulai saat ini tidak boleh mengendus-endus dan menggerakkan hidung dan telinganya lagi. Dan si monyet pun sama, tidak boleh menggaruk-garuk lagi seluruh badannya itu. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali di pinggir sungai di tempat biasanya mereka berdua bertemu. Mereka pun berdua sedang menjalankan misi tentang tantangan yang susah. Si monyet jangan menggaruk-garuk lagi seluruh tubuhnya itu. Begitupun si kelinci, tidak boleh mengendus-endus atau menggerak-gerakkan hidung dan telinganya lagi. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun hanya duduk diam saja. Si monyet tetap diam, tapi diam di sana sedang merasakan rasa ingin menggaruk, yang kulitnya yang sangat gatal. Ia ingin menggaruk dagunya dan lengan kiri dan kanannya yang merasa sangat gatal. Akan tetapi si monyet tetap mencoba untuk bertahan dan tetap terdiam. Begitupun halnya si kelinci sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Sebenarnya ingin sekali mengendus-endus hidungnya, ingin sekali menggerakkan telinganya, tapi ia tetap terlihat duduk diam. "Monyet, aku punya ide. Duduk diam di sini sudah sangat lama, dan aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu?" kata kelinci. "Itu ide yang sangat bagus, kelinci. Silahkan kau kelinci bercerita terlebih dahulu,"
kata si monyet. Si kelinci pun mulai bercerita. Monyet, saat kemarin aku akan datang ke sini menemuimu, aku mencium seperti ada singa di balik kerumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-endus udara. Tetapi, singa itu tidak ada di sana. Tapi aku belum yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Nah, untuk memastikannya, aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali. Tapi, tidak ada bau singa di sana. Dan akhirnya, aku pun yakin bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian, aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui temanku. Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci, yang bercerita sambil menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Kemudian, si monyet pun mulai bercerita. Temanku, kemarin saat aku menemuimu di sini, di tengah jalan, aku berpapasan dengan beberapa anak-anak. Mereka jahil sekali kepadaku, kelinci. Pertama, salah satu di antara mereka melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak satunya lagi melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku di sini, kelinci. Dan dua anak perempuan itu melemparkan dengan batok kepala juga tepat mengenai tangan kiri dan tangan kananku. Kemudian aku pun lari secepat-cepatnya ke tepi sungai ini untuk menemuimu, sahabatku. Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita. Dan si kelinci pun tertawa cekikikan. Dan si monyet pun tertawa lebat. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet, dan sebaliknya si monyet pun tahu apa yang dilakukan oleh si kelinci. Ya, monyet. Ceritamu memang sangat bagus, monyet, tapi kau kalah dalam pertandingan ini karena kau menggerakkan badanmu, menggaruk-garuk badanmu saat bercerita, kata si kelinci. Iya, kelinci, ceritamu juga benar-benar bagus, kelinci. Tetapi saat kau bercerita, kau mengendus-endus dan menggerakkan telingamu, balas si monyet. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita, karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini, kata si monyet sambil menggaruk-garuk seluruh tubuhnya itu. Akhirnya, keduanya setuju bahwa kebiasaan buruk mereka berdua sudah susah untuk dihilangkan dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka, untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.